Action. Oke, udah? Udah. Udah, siap. Ya udah. Oke, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze. Ya, ini pokoknya kalau sekarang kita mungkin punya waktu barang 10 menit sampai 25 menit ya. 10 menit sampai 25 menit, biasanya 41 menit ujung-ujungnya gara-gara curhat. Ya, ini adalah konten dimana apa sih? Rekap ya? Apa sih? Ya, tumpukan cerita. Wah. Cerita dari awal tahun 2024 sampai sekarang penghujung tahun kita ceritain semua ya yang ada di yang dialami oleh Kaji sendiri ya, dan teman-teman yang ada di sini yaitu si Mang Eko, Om Editor 1, Om Editor 2, model petik 2. dan ada kawan-kawan yang lainnya. Udah langsung aja, intinya tahun 2024 ini itu masih ada hubungannya dengan tahun 2023 pertengahan akhir ya, sekitar bulan Juli ke sini, Juli di 2023 ya. Nah, tersalah lagi Juli 2024. Ini agak ngaco, biasanya Kaje nggak pernah nyeritain sesuatu tuh lintas tahun. Tapi ini sebuah keresahan ini. Soalnya ada hubungannya ya. Dan kok kayaknya selama tahun 2024 itu apes terus ya kejadian. Bener-bener apes. Bener-bener yang Kaje rasain tuh apes semua. Jadi gini, Juli itu kejadian yang paling sebenarnya tidak mau dialami ya. Juli itu tahun 2023 adalah hari pertama kalinya dalam hidup KJ sampai harus masuk rumah sakit dan langsung combo 3 kali. Dan yang masuk rumah sakit itu adalah ibunya KJ waktu itu ya. Ini yang paling serem karena dari Juli itu nggak tanggung-tanggung. Juli setelah masuk dihajar Agustus, langsung September itu langsung masuk rumah sakit terus. Padahal ya sebelumnya itu tuh masuk rumah sakitnya memang cuma sekali gitu loh, di tahun 2023 tuh ya, pada bulan Mei sama April cuma sekali. Cuman yang pas bulan Juli ini yang paling menakutkan gitu loh, karena terus-terusan dan kondisinya tuh tidak pernah lewat dari kalimat ini kritis. Itu dari Juli itu paling serem pokoknya. Terus setelah lewat ya sampai Oktober sampai November itu kayaknya nggak pernah hilang kalimat yang namanya tolong cek di rumah karena di rumah kondisinya begini. Jadi begini itu dalam artian bukan kondisi yang sehat gitu loh, ngerti nggak? Paham, jadi setiap hari itu Kaji paling takut lihat HP. Ya, soalnya kabar ya. Kabarnya tuh nggak ada ininya, kayak mulai ini kalau mau makan pasti begini. Terus kalau minum keluar lagi gini. Aduh tuh rasanya tuh wah udah nggak karuan. Apalagi waktu tahun 2023 itu baru beberapa bulan Kaji nikah ya. Baru beberapa bulan menikah. Tapi nggak ada senang-senangnya gitu, karena pikirannya tuh nggak aduh saya baru nikah harus mikirin istri begini ya kan, tapi malah mikirin ibu saya kok begini ya, gini takut ada apa-apa nih atau gimana. Dan itu berlangsung sampai Desember. Ingat cerita sampai Desember. Nah, ini yang paling seremnya. Makanya kenapa dibilang darurat ya sampai kejadiannya sampai sekarang, sampai tahun 2024 akhir nih. Karena dari awal tahun 2024 bergulir tuh udah masuk fase menyedihkan. Terus hal buruk yang paling nggak pernah diinginkan itu terjadi di awal. Persis tanggal 3 Januari itu ibunya Kazi mengembuskan napas terakhir. Dan itu udah dari tanggal 1 sama tanggal 2 itu benar-benar apa yang diobrolin dari bulan Juli sampai ke Desember itu naik level. Jadi minum aja sampai makan aja itu udah harus dibikin sampai jadi bubur. Terus pakai sonde.
Tahu nggak Sonde? Yang dia masukin ke hidung itu. Oh gitu. Iya, masukin ke hidung alat. Jadi udah makan tuh udah pakai itu. Itu udah 2 hari terakhir. Karena udah nggak mau minum, nggak mau makan. Akhirnya tanggal 3 persis jam setengah 2 pagi itu udah nggak ada. Ya, nah, jadi Kaze kehilangan orang tua terakhir berarti. Karena kan Kaze udah yatim. Sekarang jadi upgrade nih, jadi yatim piatu ya. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan tapi menakutkan. Terus singkat cerita ya udah, karena mungkin sudah kehendak Tuhan harus seperti itu. Kaze ini selama bulan Januari itu mulai ngurus macam-macam, mulai dari pemakamannya, kemudian apa namanya, surat-surat ya kan, apakah ada hutang atau apa, itu berlanjut tuh sampai bulan Februari. Nah, semua udah beres, Kaze kembali ke Bandung karena almarhum ibunya Kaze ini dimakamkan itu di Jakarta dan disatu tempatkan dengan almarhum bapak. Ya, intinya semua di Jakarta. Kaze balik lagi ke Bandung. Sampai di Bandung kita nyicilin ini. Kaze tuh mulai nyicilin semua masalah yang dulu dari almarhum ibu nih. Karena kan mau gimana pun juga Kaze anak laki-laki, otomatis saya harus jadi tanggung jawab ibu dong, ya Iya, kan? betul. Nah, jadi tanggung jawab ibu ini diurusin semua jatuhnya ke Kaze. Ya, mulai dari masalah uang-uangan lah, apapun itu Kaze urusin semua. Beres-beres tuh Februari pertengahan lah ya. Sisanya itu mulai bercicil. Nyicil total, dan akhirnya Kaze baru mulai update lagi tentang perkontenan itu Februari. Ya, Februari ini itu nggak tahu gimana ceritanya, jadi awal mula Instagramnya Kaze itu naik, YouTube juga naik dari situ. Oh, Ya, oke. dan itu Om Editor baru berjoin ya. Baru join itu ya. Nah, kejadiannya itu adalah pas video Archer atau fotonya Archer ya. Archer loh itu. Archer ya. Ya, Archer itu yang bikin naik. Mulai dari Instagram aja tuh cuman followernya tuh cuman 3.000. Bener ya? Nggak tahu. 1.000 malah, Lupa 1.000 atau 2.000-an. Naik sampai 7.000 sampai 8.000. Orang-orang berpikir itu naikin Instagram adalah beli aja di toko orange katanya. Wih gila, kata gue bilang. Udah malah lagi kita mikirin ya, tiap hari uang tuh harus bergulir, bayar sana bayar sini, belum lagi Kaze juga baru nikah juga. Nggak kepikiran sebenarnya beli apa namanya follower, dan tujuannya buat apa gitu loh. Karena Kaze bikin konten di Instagram sama di YouTube, targetnya bukan buat itu, tapi memang ini loh perjalanan cosplay saya begini, itu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Kenapa semua orang pada heboh, oh dia beli ini beli itu, intinya nggak enak aja ya. Tapi sisi positifnya itu gara-gara Archer. Iya. Archer itu bikin naik Instagram sampai sekarang totalnya Kaze bisa lihat di sini ya. Itu kita sudah di penghujung tahun. Itu waktu di BIP ya kalau nggak salah. Bukan, di BTC. BTC. Di Botanica, Oh iya. di Botanica. Tuh, kalau sekarang aja udah 19.000. Ntar. Kelihatan kan? Oke, kelihatan. Udah 19.000. Ini sampai penghujung tahun. Ya, itu juga mungkin dari konten iya. Oh, iya gara-gara kontennya si Eki. Ini si Karu baru tuh, si Shelter Sensei. Gara-gara dia ngevideoin waktu itu, nggak tahu kenapa kena ke komunitas FGO intinya mah. Ini videonya gampang, itu bisa nyari langsung dapat lah. Itu ya kan, dapatnya dari mana itu paling gampang. Soalnya itu yang bikin cikal bakal naik. Dan dari situ entah gimana ceritanya YouTube-nya Kaze juga naik. Ya kan? Kalau nggak salah mah gara-gara ini nih. Mudah-mudahan sih bisa dibuka ya. Nih, apa namanya aplikasi ini nih? Oh, kelihatan. Nah ini nih. Duh, kelihatan. Buffering. Bukan. Aduh, nggak kelihatan wih. Otasuke namanya. Otasuke. Nah ini nih, aplikasi ini nih. Nih, Otasuke ini juga nih. Jadi ngebantu apa namanya ini
apa ya, waktu itu KJ ikutan kompetisi di sini juga. Tuh kalau di sini kelihatan nih, tuh ada KJ-nya kan, yang cosplay kapal, kelihatan nggak? Atau udah geser? Oh, udah geser. Bisa Sorry. deh. Tuh yang ini tuh, Oh iya. ini dari HP nih soalnya, ya kan? Yap. Iya. Nah intinya dari sini naiknya juga itu naik ke Instagram iya, ke YouTube ya, meledak tuh, nggak tahu gimana ceritanya. Yang intinya selama Februari sama Maret itu KJ udah berpikir kayaknya KJ ini harus cari kerjaan yang tetap, berhenti aja YouTube. Ya, karena Om Editor baru tahu kan kondisinya gimana waktu itu, dan sempat berhentinya lama kan YouTube ini. Terus ya udah gitu loh, hancur-hancuran kan, ditambah orang tua baru nggak ada, jadi ya udah, ini mau ngebenahinnya dari mana. Bahkan waktu itu kita ada ya satu orang yang bilang, ini kalau dikejar pendapatan kayak gini dapatnya bisa setahun sekali nih dapat uangnya. Bener kan? Iya. Padahal nggak gitu, dia nggak tahu kejadian sebenarnya kayak gimana. Dan Om Editor sendiri paham kan ngebenerinnya kayak gimana tuh, pusing yang ngeditnya kayak gimana rasanya kan. Ya begitulah, singkat cerita kita akhirnya jalan, tetap maksa jalan bareng-bareng ya kan, sama Mang Eko sama anak-anak juga. Gimana ceritanya kita harus survive nih, mumpung ada peluru baru nih. Om Editor udah jalan ya kan, udah jalan, yuk dibantuin yuk, kita coba survive. Oke, kita survive. Kita masih punya agenda waktu itu 2024 itu, targetnya gimana ceritanya si Japones ini tetap bisa keliling Indonesia. Karena waktu itu Japones ini cuman bisa paling jauh yang direkam ya, yang direkam itu sampai Cirebon. Tuh yang ini nih, teras Japan ini doang. Ini yang paling jauh. Ya, ini yang paling jauh. Tapi habis dari situ kita udah mulai kehalang kan, harus bolak-balik Bandung. Orang tua kan udah mulai sakit, yang tadi Raja bilangin kenapa masih berkesinambungan. Nah, dari situ kita dapat bisa dibilang kayak kerjasama yang jadi rezekinya buat si Japones ini, yaitu Axis Cup. Ya, mulai itu kita perjalanannya mulai nyambung ke Axis Cup. Nah, dari sini perjalanan cosplaynya KJ ini mulai ada perkembangan, karena kontennya mulai jauh-jauh. Pertama kita ke Malang, terus akhirnya di Ritako yang Bandung ya. Setelah itu kita keliling kota di Tangerang, mana lagi sih kemarin tuh, Gelora Bung Karno tuh, Jakarta. Habis itu paling jauh kita ke Bali. Ya, semuanya dirangkum dalam 2024 pertengahan sampai akhir. Nah, dari situ sebenarnya semuanya sepertinya lancar di awal-awal. Ya, cuman di pertengahannya itu sangat nggak worth it sebenarnya, nggak lancar. Karena banyak hal yang mungkin kasih nggak bisa ceritain di sini. Ya, ini sangat tidak etis. Ya, soalnya sangat amat tidak etis, karena dibilang itu apa namanya, dibilang bagus nggak bagus, dibilang jelek juga nggak jelek. Soalnya ada plus minusnya nih. Satu, kita bisa keliling Indonesia dan jadi gitu ya. Meskipun belum sampai ke Medan, belum sampai kemana untuk Japonesnya, tapi awalnya udah oke lah, kita udah berangkat gitu. Tapi di balik itu ada beberapa yang nggak oke nih. Cuman ya udah, itu kan pilot project. Insya Allah tahun depan bisa lebih bagus. Nah, balik lagi ke sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk adalah ketika pas di Bandung. Pas di Bandung itu aja kena penyakit yang sampai sekarang ini kagak sembuh-sembuh. Nggak tahu kenapa, batuk lagi. Entah cuaca, entah apa, dan kemarin sempat masuk rumah sakit juga. Dimana kalau misalnya Om Editor nemu video aja nge-gym segala macem, itu bodybuilding selama 3 bulan tuh udah ada bentuk, ya kan? Iya, benar. Sekarang kondisi aja kayak gini. Setelah batuk lebih dari hampir 100 hari aja batuk. Dan sekarang turun 8 kilo dan kondisi badan udah kayak gini. Ya, udah kurang bagus. Makanya entah kenapa ini bisa dibilang dari 2024 awal sampai akhir itu kok kayaknya
sedih terus. Bisa dibilang senengnya itu cuma 45%, bahkan 50% nggak nyampe. Ya ada aja masalahnya gitu loh. Apalagi ya macam-macam lah, intinya sesuatu yang tidak baik gitu. Dan Kak Jaya harus harus tetap terlihat baik-baik saja. Itu nggak enak, literally nggak enak ya, sangat amat tidak enak. Tapi mau gimana juga kita harus tetap jalan gitu. Kak Jaya bilang harus tetap jalan, harus tetap survive, harus tetap berjuang. Gimana ya jalan atau seperti apalah, intinya kayak gitu. Bahkan waktu ke Bali aja yang Kak Jaya ingat itu buat beli oleh-oleh. Kemarin cuma begini dong nih. Soalnya berangkat ke Bali itu bisa dibilang yang pertama kali direkam. Kalau ke Bali sendiri makanya udah 4 kali sama kemarin ya, 4 atau 5 kali gitu ya ke Bali. Ini pertama kalinya naik pesawat sampai direkam-rekamin tuh, masukin ke Japanese before event gitu ya, dibikin. Terus pulangnya ya aja kan suka bikin bukan suka bikin ikat ya, aja memang suka ngumpulin ikat di berbagai ini daerah hobi lah, sedikit hobi. Nah ini aja suka banget nih, waktu kemarin berangkat ke Bali tuh sampai harus beli inilah, beli ini, kita harus beli ini. Dan ini Om Editor bisa lihatin nanti di depan ya, itu ada ini kayak etalase. Nah itu ada beberapa ikatnya di sana, nanti dilihatin aja. Koleksi ikat ya. Memang aja seneng banget. Dan waktu ke Bali tuh pengen semuanya dibeli sebenarnya. Ya kan orang modelnya macam-macam ya. Iya. Pengennya dibeli. Ini tipe yang udah tinggal langsung pakai tuh. Oh, jadi instan ya, apa sih? Yang instan. Ada yang sebenarnya aslinya yang diikat gitu. Cuman kemarin nggak nemu yang oke gitu maksudnya. Oke. Oh iya. Ya kan. Terus oleh-oleh yang dari Bali lagi ya ini doang. Ada harganya sih. Figur itu ya? Hah? Figur? Bukan figur. Apa ya? Frame tapi isinya ada ini cewek Balinya gitu. Aja cukup suka sih ngumpulin benda-benda seni kayak gini nih. Ini kayaknya logam, aluminium dari aluminium terus dibikin dikasih frame. Yang aja cukup seneng gitu dengan bagus benda-benda sih seni kayak gini ya. Seneng yang kayak gini-gini. Cuman kemarin lihat bagasi nggak mungkin. Tadinya mau beli lukisan. Maksudnya lukisannya tuh bentuknya aneh-aneh. Yang emang gaya Bali gitu. Kan beda ya. Pengen kemarin ada 4 atau 6 biji gitu pas lagi ini. Nanti lihat aja, ambil di videonya tuh ya. Aja lihat ada pas lagi milih-milih hadiah. Ada yang mau dibawa gitu. Iya, milih-milih oleh-oleh ya. Ada tuh lukisan-lukisan tuh. Wah, ini bagus nih, mau ambil. Pertanyaannya adalah di studio ini mau taruh di mana ya? Penuh gini. Ya kan, makanya aja kenapa suka banget tuh ngumpulin yang kayak gini. Ini juga sebenarnya dititipin doang sih, tapi karena aja suka ya ditaruh gitu, boneka pajangin aja gitu kan, dirawat gitu kan, kayak gitu ya. Intinya 2024 ini bisa dibilang bagus mungkin cuma 45%, sisanya 55%. Waduh, not good lah. Sangat not good, sangat tidak bagus. Karena kejadian itu apa ya, bisa dibilang seremnya tuh mulai tanggal 25 Oktober 2024. Jadi 25 Oktober 2024 itu meskipun kita tadi udah jalan ke Bali, udah kemana, udah muter-muter nih, obrolannya udah jauh kan, udah sesuatu yang kelihatan bunga bagus. Justru 25 Oktober itu aja beresin hutang almarhum ibu ya, segala macam yang dipakai pas lagi sakit ya, dengan nominal sampai di 400-an juta lah. Nyampe loh, itu nyampe ya. Terus kalau dulu kok bisa kayak gitu, itu apa sih? Kalau kayak gitu baiknya yang kenal sama KJ, yang benar-benar merasa kenal dan tahu, bisa langsung kontak deh, bisa ngobrol. Apa aja sih sampai 400 juta tuh apa aja gitu. Gua sampai kayak gitu banget KJ, angka bikin di video mungkin mau naikin nama atau apa enggak. 400 juta itu macam-macam. Udah termasuk kayak keperluan pampers yang kayak gitu, terus obat-obatan, belum lagi kondisi kan waktu itu rumah kan ngontrak ya, dan kontrakannya harus pindah.
pindah karena kondisi ibu yang nggak sehat gitu, nggak bener nih kalau misalnya di rumah ini harus pindah kemana. Kita jadi mikirin kontrakan yang tadinya masih ada berapa bulan sisa, itu kita benar-benar nggak akan ditambahin. Tapi kan itu udah bayar, otomatis uangnya nggak bisa di refund dong. Iya, Ya, bisa di-refund. jadi itu harus dibayarin lagi yang lain. Nah, makanya itu uang-uang yang kayak gitu tuh. Nah, tanggal 25 Oktober itu KJ beresin itu. 26 Oktober KJ dapat lagi masalah dengan nominal yang hampir mirip setengahnya dari segitu. Itu masalah apa? Masalahnya ada di toko yang KJ bangun. Toko yang KJ bangun ya di apa namanya di Lembang sana. Itu ada, dan itu alhamdulillah bangkrut. Mungkin Tuhan pengen apa gitu ya, nggak tahu. Intinya ya saya bersyukur aja gitu loh bisa sampai bangkrut gitu. Kenapa tuh bangkrutnya? Sebenarnya KJ tahu ya, itu ada satu tim yang kita yang beda pemikiran tapi caranya justru nggak bagus ya, ke tim kita, ke Mang Eko, ke banyak orang gitu. iya ke Mang Eko, Mang Jajang kalau dikatakan, terus Kang Indra juga ya, itu kan ada tuh, itu timnya kita di Lembang. Nah orang satu ini justru itu adalah masih orang Trisogun yang dia tuh sendirinya nggak tahu sifatnya tuh beda gitu loh. Sifatnya beda. Di tempat kita punya masalah banyak. Waktu kemarin datang tuh mulai ya pokoknya sesuatu yang tidak mau dengan cerita. Intinya gawat datang karena yang jadi kepalanya di situ kan, maksudnya Trisogun memang nggak punya kepala nih ya, memang nggak punya kepala, tapi orang menganggap kan yang punya di TGA itu di Lembang kan KJ ya, yang punya toko itu kan KJ. Cuma bilang kok bisa sih punya staff kelakuannya begini, semuanya kena ke KJ. Jadi itu satu masalah yang akhirnya meledak ya, nggak karuan itu tuh. Dan salahnya KJ itu ketika itu terjadi udah fatal ada dan ini jadi bisa jadi pelajaran lah buat sobat KJ yang nonton, yang dengerin ya dari awal. Yaitu jangan pernah main-main dengan yang namanya pinjol atau pinjaman online. Karena waktu itu KJ pakai pinjaman online ini untuk perputaran uang. Misalnya kayak gaji kalau kurang gimana pakai itu. Nah, setelah ada kejadiannya yang cukup ekstrim dengan sebut saja si beliau ini ya, kan itu harus tetap dijalanin kan. Iya. Pembayaran itu harus tetap dijalanin. Harus muter gitu. Ya harus muter. Dan pembayaran itu baru berakhir nanti Juni 2025. Oh. Masih lama dan nominalnya gede. Sekali bayar aja kasih untuk satu ini 800.000 lah. Berarti total 1 bulan itu aja harus keluar untuk pinjol ini 5-6 juta. Ya, dan itu masalahnya cukup ekstrim ya. Intinya kayaknya nggak mau ceritain lah. Kalau misalnya mau berspekulasi silahkan, mau bikin drama apa aja boleh ya, bodo amat. Saya juga nggak peduli karena dia nggak tahu aslinya gimana kan. Tapi kalau misalnya ada yang kenal mau cerita emang apa sih masalahnya, boleh kita ngobrol. Nanti pasti bakalan bales karena pasti tahu oh ini orang ini benar kenal atau enggak gitu kan. Intinya dari situ. Kemudian dari situ semua tuh kayak berkelanjutan gitu loh, nggak habis-habis. Karena udah mau utang bertambah, ada nih satu orang yang ada mungkin disebut sakit pikirannya mungkin ya, atau bisa dibilang gila kali ya. ODGJ. Jangan sebut gila, nanti kena petisi. Ya, mungkin orang ini ODGJ. Nah, setelah masalah yang tadi itu, ada masalah yang cukup kompleks. Dan orang ini kalau misalnya KJ ceritain, tadi bilangnya apa? KJ ini pasti raja drama nih. Semua dipermasalahin dan semua cari masalah. Sebenarnya enggak. Ya, dia ini punya utang ke KJ. Jumlahnya nggak gede, cuma 300.000. Tapi dia pernah tuh nulis status di Facebook, ya, ditulis, nggak usah sok mental teraniaya lah. Dia ngomong kayak gitu, ya. Padahal dia kalau misalnya KJ nuntut, ini orang udah parah, punya utang banyak, ya maksudnya kayak ke KJ mah nggak banyak ya, maksudnya utangnya segitu gitu, tiap kali dia tagih tuh ngeluh
Dan lucunya ini terserah ya buat yang tahu orangnya, siapa yang ngajak omongin nih, kalau misalnya tahu ini orang aneh nih. Anehnya kenapa? Dia pernah operasi ginjal katanya, tapi setelah operasi ginjal minum minuman keras dan nggak apa-apa. Itu kan stupid ya. Terus dia tuh tulis di status Facebook tuh, terima kasih buat yang masih berteman dengan dia dan memberikan screenshotan ini. Jadi nge-screenshotin KJ kan, ya kan. Terus bodohnya tuh ini bisa loh sebenarnya kalau misalnya KJ kesel diperkarain, kena ITE aja. Iya kan, udah mah dia ngutang. Nah, alasannya kenapa saya atau KJ ya tidak mau memperpanjang terus langsung memilih untuk memblokir, jawabannya gampang. Ini orang toksik, semua masalah yang nggak ada dia ada-adain, tapi dia ngebalikin, dibilangnya KJ ngadang-ngadang, ngomongnya begini bener, padahal dia sendiri aja ngutang ke saya kok, ya kan, apa maunya dia gitu kan. Terus dianya sendiri juga kayak orang halu gitu loh. Parah banget gitu intinya, sakit ginjal, operasi ginjal, tapi dia minum minuman keras. Dan setelah minum minuman keras dia sehat-sehat aja gitu, nggak ada sakitan susulan. Karena ya logikanya kalau orang udah sakit yang parah, harusnya kena ginjal kayak gitu, minum sekali aja besoknya langsung masuk rumah sakit. Entah suhu tubuh yang tiba-tiba tidak normal jadi abnormal gitu kan, jadi tinggi, gagal. Kalau misalnya gagal ginjal sih mungkin ya langsung gitu, langsung kolaps gitu. Kemudian kondisi organ jantung dan segala macam tuh bisa naik. Tapi ini nggak jadi apa-apa, aneh dong. Ya udah nggak masuk akal. Ya udah, makanya saya putuskan blokir aja deh. Saya nggak mau berteman lagi dengan dia. Terus kalau misalnya kita ribut, udah banyak yang bilang udah ulas sarwana atau jangan samalah sama dia. Intinya jangan samanya sama dia. Sampai pas kemarin aja diceritain, ternyata kan kita ada ngisi acara nih di Tasik ya. Di Tasik tuh sampai ada yang cerita, ternyata orang ini punya utang ke orang lain gitu. Punya utang ke orang lain, tapi sampai dia sekarang berlang-lang buana kemana-mana, nggak pernah dibayar. Berarti kan parah nih orang gitu loh. Tapi kenapa sih orang-orang tuh masih bareng sama dia, terus heboh sendiri. Dan beberapa kesempatan itu dia ditulis di komentar orang, dia berani nulisin sisil per KJ. Gitu begini apa sih. Dan itu jadi salah satu 2024 ini konyol ya KJ, kenapa sih gitu. Ada apa gitu di 2024 ini, nggak tahu nanti 2025 itu bakal dapat apa. Kalau ada seneng-senengnya kan 2023 2024, dari tadi kayaknya ngeluh kesah. Ini baru ngerekamin. Coba kalau misalnya sama editor duduk berdampingan ngobrol gitu, nggak nyampe setengah jam, 15 menit langsung muntah pelangi ya. Bebannya kayak adu nasib gitu. Alah, masalah sendiri aja kadang belum ini ya, masalah orang lain, cuman kayaknya nggak mau itu. Makanya tahun ini tuh bikin konten penutup tahun berat sih, isinya berat banget, nggak tahu deh aja harus gimana. Ya sama aja kayak nanti coba deh Om Editor cari konten KJ yang dulu berhasil ngeberesin utang sampai 1 miliar lebih. Ada itu ya? Ada nanti coba ya. Nah itu udah tenang-tenang. Aja pikir mungkin setelah itu nggak ada lagi kayak gini gitu kan. Ternyata setelah itu selesai, kok ibu saya tambah sakit. Tapi ya maksudnya tambah sakit tuh mulai berpikir ya sekarang gitu. Mungkin alhamdulillah deh. Berarti ibu saya setelah ini nggak sakit lagi gitu, jadi mikir kayak gitu. Terus orang yang berhutang parah gitu kan sampai kayak gitu, mungkin alhamdulillah berarti saya lebih harus ingat lagi gitu, mungkin gitu kali ya. Terus punya hutang nggak beres-beres gitu kan, alhamdulillah berarti saya ada ada yang harusnya di sodakohkan malah enggak. Terus saya jadi main pinjol gitu kan, mainan riba itu jauhnya, bener nggak? Terus kemudian saya sakit nggak beres-beres, mungkin ya udah ini ujiannya gitu. Beres deh tuh konten 1 tahun ini, cerita isi aja kagak ada yang ini ya, klarifikasi sedih semua gitu kan. Ya mau gimana lagi ya kan, paling
di video ini ya cuman lihat kilas balik perjalanan di Eksis kayak kemarin gimana. Tahun ini juga kita ke Mosi ya, di Bekasi juga jadi Final Fantasy itu. Itu udah bener-bener mungkin sesuatu yang apa ya, wah udah penat banget lah untuk jadi itu gitu loh. Soalnya kemarin juga kondisi udah nggak alright ya, udah nggak baik-baik, tapi tetap ada support gitu dari Mang Eko, dari anak-anak, tetap bikin. Soalnya kita harus tetap ada pertunjukan gitu di Semarkon Bekasi itu. Akhirnya tetap dipaksain jalan. Alhamdulillahnya di Jakarta tuh rame, ya kan, udah sukses, udahlah semuanya bisa jalan. Terus di Bali juga meskipun dengan banyak keanehannya gitu kan, tetap support tim Flow sama Trisogun ini kencang. Ayo kita bisa ya jalan. Terus yang tadinya aja mikir 26 Oktober itu kena pinjaman sana sini gitu, kena utang yang hampir gede, dan memang gede itu, setengahnya dari yang gaji lunasin di 2024 awal. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah nggak tahu tuh uangnya dari mana, ada aja ya. Kebayar aja gitu. Itu karena apa ya, balik lagi karena aja udah sadar ini saya mau nutup hutang riba, gimana caranya saya pasti kebayar, tapi saya nggak mau ngelakuin lagi, udah saya mau bayar. Ada niat baik ya, ada aja jalannya, alhamdulillah ada aja. Itu udah ketar-ketir loh, kayak misalnya tagihan itu tanggal 10 baru dapat bayaran tanggal 9. Kadang-kadang waktu sebelumnya November itu aja ada tagihan totalnya 17 juta tuh. Oh iya, November 17 juta harus ada di rekening, cuma ada 200.000. 200.000 itu juga harus mikirin gimana nih, istri saya harus makan, harus apa. Tapi beda 3 hari bayaran ini, bayaran apa saya bilang, dari konten-konten tuh campur sana campur sini dapat kebayar. Ya itu makanya 2024 ini antara tersiksa dan ini tuh sama-sama harus bersyukur gitu dengan kejadian itu gitu. Begitulah. Sampai tiap kali ingat gitu ya, masih bangun tidur lihat tanggal, aduh masih tanggal segini, masih di 2024, tapi tetap jadi bersyukur gitu. Oh, kemarin alhamdulillah kebayar. Alhamdulillah ya bisa gini, alhamdulillah bisa gitu. Dan kadang-kadang sampai sama Mang Eko juga mikirnya tuh, ini besok gimana ya, kita makan apa ya atau gimana gitu kan, sampai kepikiran kayak gitu. Tahu-tahu ada aja ya. Bahkan yang paling konyol sebenarnya nih, hampir kelewat nih ya, YouTube-nya aja itu udah sebenarnya udah kena strike loh, kena strike sampai 3 bulan waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain, upload nggak bisa, strike-nya karena dilaporin sama mungkin sama sekelompok orang yang nggak suka. Ya karena memang kayak sendiri punya apa sih, nggak tahu ya, orang nggak suka mah ada aja gitu kan. Pasti. Dan waktu itu kena dibilangnya YouTube-nya KJ ini judi online, padahal ya apa yang dijudiin, orang main LO, orang main SEAL, apa dijudiin, tapi kena karena ya itu kode referralnya itu, laporan sana sini dibenerin, udah tuh. Tapi begitu YouTube-nya balik, ada AdSense gimana ceritanya, ya mulai ada ini lagi kan, ya, waktunya yang tadinya dipakai buat fokus ngebenerin YouTube, mulai tuh ngerjain lagi kayak ada apa, endorse masuk, ngurusin apa. Ya udah, besoknya yang tadinya berpikir, aduh ini kebayar nggak ya, kebayar. Tapi harapan Gaza sih begitu masuk 2025 nanti ya, beberapa menit lagi nih harapannya dapat bayaran yang gede sekalian gitu, lunas semua, udah nggak aneh-aneh. Terus resolusi nanti kita 2025 dia aja pengennya keluarganya Kaja ini sehat-sehat aja. Amin. Terus tim yang kerja bareng sama kita juga sehat-sehat aja. Amin. Ya. Jobnya juga makin banyak. Banyak bisa, ya. Banyak tapi bisa ke handle ya. Iya betul. Bisa ke handle, nggak kacau lagi kayak 2024. Kemudian di 2025 ini janganlah ada yang aneh-aneh lagi aja, udah males gitu loh. Ketemu
drama gitu, drama-drama yang Drama kok terus. nggak habis-habis gitu kan. Nah, habis itu KJ pengen di 2025 juga inilah suasana baru lah ya, kita pengen pindah dari Iya, dari betul. tempat Ini ini sih. gitu ya. Soalnya udah cukup sih. Ya udah cukup. Iya kan udah cukup karena ini udah nggak layak gitu. Kalau memang KJ masih sendirian sih nggak apa-apa. KJ kan berkeluarga. Berkeluarga. Terus sekarang rame lagi Ya, kan. belum ada tim kan. Ada tim. Ini nggak bisa sih. Hmm. Kalau gini nggak bisa. Ya. Ya udah gitu aja. Pokoknya tahun 2024 rasanya nano-nano. Udah nggak Segala karuan. macam ya. Utang Berwarna. berwarna, utang udah ratusan juta. Terus YouTube juga kayak orang lagi drama coba. Ada aja masalahnya ya kan. Nggak berhenti coba. Terus sakit juga kayaknya kayak nggak sembuh gitu kan. Itu udah sesuatu yang ini kayaknya 2024 nggak sehat nih. Ini 2024 nggak baik nih. Ya udahlah. Selesai aja 2024. Terima kasih atas segala kegilaannya. Aja nggak bisa bicara banyak. Aja bakal nakhirin konten ini kalau sebentar lagi tahun 2025 datang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih banyak, kalian juga udah bantu nonton, udah bantu komentar kalian juga kadang-kadang ini nontonnya di YouTube gitu ya, tapi ngebalesnya kayak Bang kemarin gini-gini, kenapa nggak kau komen aja di situ ya? Iya. Ya kan mungkin gimana lah. Terus masukan-masukan tuh udah oke gitu lah, dan aja harap juga tahun 2025 nanti konten kita lebih variatif. Terus harapannya tiap minggu masuk nih konten-konten baru. Ya, gitu aja. Tahun depan kita harus lebih produktif, lebih banyak job lagi, lebih sehat lagi, terus ya semuanya lah ya, pokoknya yang baik-baik. Kita tinggalkan Amin. 2024 ini dengan segala macam kesedihannya. Ya, 2025 harus bahagia. Ya, lembaran baru ya. Lembaran baru, jangan sedih-sedih lagi. Semuanya serba fresh gitu ya. Dan tidak ada drama lagi lah. Dan jauh-jauh lah dari orang-orang yang aneh-aneh ya. Itu juga udah sakit kepala banget ya. Udah ogah gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya masalah apa ini itu ini kan beda ya urusannya. Tapi yang merasa kenal boleh kok tanya di Instagram. Apaan sih? Ini. Ngomong dari sana nanti kasih tahu. Yaudah, kita hari ini menuju saja dengan malam tahun baruan. Gaji juga harus pergi. Terima kasih buat semuanya. Ya, kita ulang kembali. Mohon maaf ada kata-kata Gaji yang kurang berkenan, agar kata-kata yang mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze apa ya? Vlog berikutnya. Dan selamat tahun baru 2025. Dan ini kayaknya harus diulang sih. Pokoknya 2024 itu sedih banget lah. Pokoknya selamat tinggal 2024. Kita nggak akan berjumpa lagi dengan 2024 yang menyedihkan ini ya. Lembaran baru. Lembaran baru 2025 harus happy, harus senang, dan harus bahagia. Dadah semuanya. Thank you. Oke.